Tanpa kehadiran furnitur, sebuah ruang hanya akan tampak kosong, sunyi, dan tentu saja tidak estetis. Apalagi, keberadaan furnitur dinilai amat penting, mengingat masing-masing benda jelas punya fungsi yang berbeda. Bahkan meski sama-sama berpredikat meja, meja rias dan coffee table memiliki fungsi yang sama sekali tidak sama. Hal yang sama juga berlaku terhadap rumah, tidak peduli banyak sedikit, bagus jelek, atau murah mahal furnitur yang dimiliki. Seluruhnya jelas berguna entah sebagai elemen dekoratif maupun fungsional. Bagi mereka yang punya selera tinggi, proses pemilihan furnitur kadangkala menjadi hal yang sulit. Akan ada banyak pertimbangan yang mengiringi pemilihan furnitur, baik berdasarkan selera maupun kebutuhan. Padahal, memilih furnitur sebenarnya mudah-mudah saja, asalkan senada dengan konsep ruang yang akan dibangun, budget, dan kebutuhan. Seluruhnya bahkan bisa dilakukan sendiri, tanpa harus berkonsultasi atau menggunakan jasa desain interior. Harus dipahami, tidak ada furnitur yang sengaja diciptakan jelek dan buruk. Hal ini pun didukung oleh fungsi masing-masing furnitur yang berbeda di tiap ruang. Misalnya saja, kursi makan tentunya berguna sebagai alas bagi para individu untuk menikmati makanan secara nyaman dan santai. Terlepas dari seberapa estetik dan indah kursi makan tersebut, seluruhnya pasti memiliki bentuk dan desain yang baik dan menarik. Masalah muncul ketika tidak semua orang mahir dalam memadupadankan furnitur dengan konsep ruang. Pada akhirnya, seluruh hal yang cantik apalagi mahal tidak mampu menjamin ruang rumah Anda bisa terlihat cantik dan menarik. Lantas, bagaimana sebetulnya proses pemilihan furnitur yang benar? Apa saja sih tolok ukur dalam memilih furnitur dengan tepat? Adapun sebelum dimulai, terdapat dua kriteria penting yang harus diperhatikan dalam memilih furnitur. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, setiap furnitur memiliki fungsi praktis dan estetis. Fungsi praktis berkaitan dengan kegunaan furnitur tersebut untuk ruang. Ini meliputi sebagai tempat meletakkan pajangan, wadah alat, tempat duduk, DSB. Sementara itu, fungsi estetis berkaitan dengan sejauh mana sebuah furnitur mampu menunjang keindahan hunian. Persiapan awal memilih furnitur. Prosesnya memang terkesan sederhana. Namun, sebelum memilih furnitur, ada baiknya mengajak keluarga atau penghuni rumah untuk berdiskusi terlebih dulu. Ini mencakup soal kebutuhan perabot, selera, serta yang paling penting, budget. Harus diingat, pemilihan furnitur haruslah sesuai dengan tema desain rumah. Sebuah rumah bertema minimalis tentulah membutuhkan furnitur minimalis. Hal yang sama juga berlaku pada tipe klasik yang dalam hal ini, Anda bisa menggunakan furnitur jati sesuai selera. Adapun apapun yang Anda pilih, pastikan perabot furnitur bisa tampil harmonis, menyatu dengan ruang, nyaman, serta menyenangkan secara visual. Tentukan dengan realistis, tipe furnitur apa yang paling ideal bagi hunian Anda. Setelahnya, barulah Anda dapat masuk ke tahapan lain, mulai dari pengukuran ruang luas, tinggi lantai dan plafon, bentuk dinding, DSB, pemilihan cat atau warna yang senada dengan dinding, penetapan desain, serta penyesuaian dengan perabot lain yang sebelumnya sudah ada di dalam ruang Anda. Saat ini, furnitur rumah minimalis banyak dicari banyak orang. Maklum saja, konsep rumah minimalis sedang digandrungi banyak orang. Untuk menciptakan gaya hunian minimalis, kuncinya terletak pada penggunaan furnitur rumah minimalis. Ciri khas desain furnitur minimalis adalah kesederhanaan, garis-garis bersih, dan palet monokromatik dengan warna yang digunakan sebagai aksen. Fokusnya adalah pada kemurnian dan kesederhanaan bentuk. Furnitur rumah minimalis dapat dikatakan sebagai stile furnitur versatil serbaguna karena palet warna dari furnitur minimalis cenderung sederhana dan tidak terlalu menonjolkan banyak tekstur. Dengan modelnya yang simpan dan kompakt, perabot rumah minimalis memiliki kemampuan menjadikan ruangan pada rumah minimalis terlihat lebih trendy dan gaya. Beberapa contoh perabotan minimalis yang bisa kamu gunakan adalah sofa minimalis, set meja makan minimalis, tempat tidur minimalis, meja tamu, dan kabinet dapur. Tanpa kehadiran furnitur bergaya minimalis, meskipun bergaya minimalis, sebuah ruang hanya akan tampak kosong, sunyi, dan tentu saja tidak estetis. Keberadaan furnitur minimalis di sebuah rumah minimalis juga dinilai amat penting, mengingat masing-masing benda punya fungsi yang berbeda. Meski begitu,
Kamu tak bisa membeli sembarangan perabotan minimalis. Untuk itu, simak tips memilih furnitur rumah minimalis berikut. Sesuaikan ukuran furnitur dengan desain rumah. Sebelum membeli furnitur, perhatikan desain rumahmu terlebih dahulu. Kamu harus paham desain rumahmu, apakah masuk style modern, style Skandinavian, atau bahkan style lain. Tujuannya agar kamu tidak salah beli, karena salah memilih furnitur justru bisa membuat kamu membuang-buang biaya. Jangan mudah tergoda hanya dengan desain furnitur minimalis rumah yang menarik saja. Perhatikan ukuran furnitur dengan luas ruangan. Kamu juga perlu memerhatikan ukuran furnitur dengan luas ruangan. Untuk itu, sebelum membeli furnitur, sebaiknya ukurlah dahulu luas ruangan yang akan ditempati. Sebagai contoh, rumah minimalis dengan keterbatasan ruang tentu akan lebih cocok jika diisi dengan furnitur berukuran kecil hingga sedan. Jika salah beli, atau memaksakan pemilihan perabotan yang terlampau besar, hanya akan membuat ruangan terasa sempit dan tidak nyaman. Pilih desain furnitur minimalis yang tepat. Pilihlah warna dan desain furnitur yang senada dengan dinding dan dekorasi interior yang lain, agar terlihat matching. Kamu bisa menyelaraskan warna dominan yang ada di dalam ruang, memilih warna monokrom, serta menghindari penerapan warna kontras rendah yang terlalu mencolok mata. Ketiga cara tersebut bisa diterapkan untuk menjamin agar furnitur minimalis menyatu dan bisa menjaga keindahan ruang. Pilih furnitur berkualitas. Saat ini, ada banyak jenis furnitur yang tersedia di pasaran, namun tidak menjamin apakah berkualitas atau tidak. Dengan memilih jenis yang tepat dan tentunya berkualitas, kamu punya banyak keuntungan, yaitu furnitur yang kamu beli bisa lebih awet atau tidak mudah rusak, sehingga masa penggantiannya bisa lebih lama. Jika kamu punya dana lebih, belilah furnitur minimalis kayu dan furnitur minimalis dengan bahan lain di toko-toko yang sudah memiliki kredibilitas. Pilih furnitur dengan desain multifungsi. Sudah ada banyak furnitur yang mengedepankan desain multifungsi yang dijajakan di pasaran, seperti rak tempat tidur berbahan kayu, sofa yang juga memiliki wadah penyimpanan dengan material kayu, dan lain sebagainya. Dengan memilih contoh desain seperti yang disebutkan tadi, selain bisa menghemat pembelian, kamu juga bisa menghemat biaya yang harus dikeluarkan karena furniturnya punya desain multifungsi. Setelah kamu bisa menentukan dan membeli furnitur rumah minimalis, langkah yang perlu kamu perhatikan berikutnya adalah alat transportasi yang akan digunakan untuk mengirim barang tersebut ke rumahmu. Demikian, semoga bermanfaat. Salam kuli bangunan Indonesia, bangga menjadi kuli, setulus hati membangun negeri.